Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewa Saputra Adi Pratama dengan NIM 20405244028. Di sini saya akan menjelaskan singkat tentang apa itu batuan beku dan bagaimana proses pembentukannya dan mengapa diklasifikasikan menjadi batuan beku. Untuk penjelasan lebih lanjut, simak video berikut ini. Bumi terdiri dari berbagai jenis batuan. Salah satunya adalah batuan beku. Batuan ini memiliki jumlah terbesar dibanding jenis batuan lain. Batuan beku igneous rock. Batuan ini merupakan jenis batuan yang terbentuk dari magma yang mendingin dan mengeras, dengan atau tanpa proses kristalisasi, baik di bawah permukaan maupun di atas permukaan. Magma merupakan cairan silikat kental dan pijar yang bersifat elastis atau mobile, dengan suhu berkisar 1500 sampai 2500 derajat Celcius dan terdapat pada kerak bumi bagian bawah. Batuan beku ekstrusi. Batuan beku yang berasal dari pembekuan magma baik di daratan maupun di bawah permukaan laut, yang disebut juga dengan batuan vulkanik. Batuan beku ekstrusif ini merupakan lava yang memiliki berbagai struktur yang memberi petunjuk mengenai proses yang terjadi pada saat pembekuan lava tersebut. Dalam prosesnya, pembentukan batuan ini tidak lepas dari aktivitas vulkanisme, baik berupa aktivitas berdasarkan komposisi dan tekstur mineral, terbentuk sebagai phaneritic, apanitic, porphiritic, glassy, vesicular, dan pyroplastic. Berdasarkan posisi pembentukannya, batuan beku yang lain ialah batuan beku intrusif. Batuan beku ini berasal dari pembekuan magma di dalam bumi, disebut juga dengan batuan protonik. Berdasarkan kontak batuan sekitarnya, tubuh batuan beku intrusi dibagi ke dalam dua kelompok, yaitu konkordan dan juga diskordan. Pengelompokan ini berdasarkan kedudukannya terhadap lapisan batuan yang diterobos oleh struktur tubuh batuan beku intrusif. Batuan beku intrusif konkordan. Tubuh batuan beku intrusif yang sejajar dengan perlapisan di sekitarnya. Jenisnya seperti sil, lakolit, lapolit, dan pakolit. Sedangkan batuan beku intrusif diskordan, tubuh batuan beku intrusif ini yang memotong perlapisan batuan di sekitarnya. Jenisnya seperti dike, batolit, dan stok. Maka dalam pengelompokan batuan beku ini dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu batuan beku ekstrusif yang terjadi di luar permukaan bumi dan batuan beku intrusif yang terjadi di dalam permukaan bumi. Berdasarkan tempat terbentuknya, batuan beku dibedakan atas batuan beku plutonik, batuan beku hypabisal, dan batuan beku vulkanik. Kali ini saya sedang berada di salah satu lokasi di tempat tinggal saya, di mana dapat dilihat bahwa batuan ini dapat dikatakan sebagai batuan beku. Batuan beku ini terjadi dan terbentuk di atas permukaan bumi, dan dapat dikatakan bahwa batuan ini merupakan batuan beku ekstrusif, di mana saat pembentukannya magma yang mengalir ke permukaan ini mengalami pembekuan secara cepat di atas permukaan. Batuan ini dapat dikatakan sebagai atau diklasifikasikan menjadi batuan beku andesit. Dari kenampakannya, batuan ini mengandung 60-62 kandungan silika, 62% kandungan silika. Dan dari segi mineralnya, batuan ini mengandung 30-50% kandungan mineral mafic.
batuan ini telah terpengaruh oleh hujan atau iklim. Batuan ini dapat dimanfaatkan sebagai bahan baku bangunan ataupun sebagai bahan baku cor. Dilihat dari penampakan citra satelit, dalam pembentukannya batuan ini dipengaruhi oleh aktivitas vulkanisme. Warna batuan ini dapat diidentifikasi dalam warna abu-abu atau terang. Dalam pemanfaatan batuan ini atau daerah yang memiliki batuan andesit ini tidak terlepas dari aktivitas pertambangan. Bisa dilihat bahwa daerah ini sedang dilakukan pertambangan untuk mendapatkan batuan andesit sebagai bahan baku bangunan atau cor.